Hubungan sipil militer di Indonesia itu sudah relatif seimbang, tidak sepenuhnya didominasi oleh militer. Oke, terima kasih teman-teman semua. Kembali lagi di podcast titik koma di channel Tactical Podcast. Kebetulan hari ini kami kedatangan tamu yang istimewa. Beliau ini pernah menjadi anggota DPR RI ya Kang ya? Anggota DPR RI dan juga bertugas di Komisi 1. Beliau pernah juga menjabat di Menteri Pendayaguna Aparatur Negara, Menteri Pan-RB, dan juga terakhir beliau pernah menjabat sebagai Duta Besar luar biasa Indonesia di Ukraina, di Kiev. Dan beliau juga guru besar ilmu komunikasi FISIP Universitas Nasional, begitu kan? Ya. Oh iya, mohon maaf nih Kang. Oke, beliau adalah Kang Profesor Dr. Yudi Krisnandi. Izinkan. Nah, hari ini teman-teman memang tema kita membahas tentang hubungan sipil dan militer. Nah, secara sejarah memang tentara kita hari ini adalah dibangun dari tentara rakyat. Dan juga hubungan sipil dan militer ini terbangun sangat lama. Perlu juga kita ketahui bahwa di antara lain dari zaman dahulu pembangunan tentara pun lahir dari rakyat. Nah, sejarahnya diawali dengan Badan Keamanan Rakyat, Tentara Keamanan Rakyat hingga menjadi Tentara Nasional Indonesia. Maka dua keterkaitan ini tak akan pernah terpisahkan. Namun dalam hal ini kita juga perlu untuk bagaimana melihat pertahanan ke depan dan juga tentara yang lebih modern untuk kedepannya gitu. Nah, mungkin untuk mempersingkat waktu kita juga ingin bertanya kepada Kang Prof Yudi. Yang pertama, sebenarnya sejarah hubungan tentara dan militer ini kan seperti apa ya, kayak orang pacaran, kadang-kadang panas adem gitu Kang ya gitu. Makanya menurut pandangan Akang sebenarnya baiknya seperti apa nih hubungan antara sipil dan militer sebenarnya Kang gitu. Kalau mengacu kepada hasil penelitian saya tentang reformasi ABRI 1998 yang kemudian melahirkan paradigma baru Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang ditandai dengan dipisahkannya kepolisian dari tentara dan diberlakukannya undang-undang secara masing-masing untuk menjamin profesionalisme. Lalu kemudian tentara juga dibawahi oleh Kementerian Pertahanan dalam hal kebijakan, strategi, dan kebutuhan alat utama sistem persenjataannya. Kemudian dalam sisi pembinaan operasionalnya oleh Panglima TNI yang membawai 3 matra angkatan, darat, laut, dan udara. Sejak itu, ya sejak reformasi internal Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang kemudian diikuti oleh reformasi nasional 21 Mei 1998, hubungan sipil militer di Indonesia itu sudah relatif seimbang. Ya, sudah relatif seimbang, tidak sepenuhnya didominasi oleh militer sebagai satu entitas kekuatan politik, namun peran-peran civil society atau masyarakat sipil atau kekuasaan pemerintah yang dibentuk melalui sebuah proses demokrasi itu sudah hampir sama ya, secara sistem. Walaupun di dalam prakteknya dalam 10 tahun terakhir sejak periode reformasi dimulai 21 Mei 1998 sampai dengan 2008, pengaruh militer kan tidak hilang begitu saja. Betul. Di arena politik praktisnya. Namun secara sistem militer tidak lagi mendominasi, misalnya dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang TNI, itu sudah membatasi peran-peran praktis militer di luar lembaga ketentaraan. Jadi hanya 10 tuh, hanya bisa mungkin di undang-undang itu disebutkan, hanya di Sekretariat Negara,
di sekretariat kabinet, di lembaga pertahanan nasional, Sesmilpres gitu kan terus kemudian di lembaga ketahanan nasional, di badan penanggulangan bencana, ya, terus kemudian di badan pencegahan teroris, ya. Jadi memang dibatasi, ya. Nah, relatif kan ruang lingkup masyarakat sipil di dalam kan menjalankan pemerintahannya itu tidak campur aduk dengan kekuatan pengaruh politik entitas militer. Nah, itulah yang disebut di dalam disertasi saya pada tahun 2000, ya, saya mulai menulis, dan 2004 ya saya lulus doktor di dalam bidang hubungan sipil militer era reformasi di Indonesia, menyebutkan keseimbangan baru, ya, antara sipil dan militer, yang mereka ini tidak ada yang lebih di atas, ya, tapi setara gitu Bang. Setara, itu ya, keseimbangan baru itu setara. Walaupun idealnya hubungan sipil militer yang berlangsung di negara demokratis itu sipilnya di atas, dan di atasnya itu jauh. Ya, bukan sekedar di atas. Kenapa saya menyebutkan bahwa di negara yang sudah melaksanakan demokrasi secara ideal, sipilnya itu di atasnya jauh? Karena otoritas sipil itulah yang menentukan peran militer. Jadi seperti di Amerika, ya, Presiden Amerika itu bisa kapan saja menggerakkan militernya, Garda Nasional, untuk mengamankan salah satu negara bagian, ya, yang dianggap dalam situasi caustik. Misalnya pada saat ada warga negara Amerika kulit hitam, ya, yang terbunuh oleh polisi di satu negara bagian, ya, lalu kemudian terjadi demonstrasi besar-besaran yang hampir melumpuhkan, ya, negara bagian itu, bahkan polisinya juga tidak berani muncul, ya, untuk mengatasi kondisi itu, maka tentara dari Garda Nasional diperintahkan oleh presidennya. Sebelum diperintahkan kan nggak ada yang begitu perintahkan, hari itu juga datang. Tapi mohon maaf nih Kang, sebelum melanjutkan, karena kan sebenarnya kalau secara paradigma militer yang ada di Amerika dan Indonesia ini agak beda nih Kang. Karena kalau misalnya di Amerika, anggaplah ketika kita melihat Amerika hari ini misalnya, tidak ada struktur panglima, tapi ada komandan staf gabungan misalnya. Begitupun dengan Kodam dan teritorial gitu. Jadi ada paradigma yang berbeda ini. Apakah ini juga mempengaruhi nih Kang kondisi hubungan militer dan sipilnya nih Kang? Kalau paradigma itu kan satu kerangka berpikir, ya, yang melandasi tindakan-tindakan, ya, kebijakan-kebijakan, dan sistem yang dibentuk untuk melaksanakan organisasi, ya kan? Betul. Jadi ada paradigma tuh lebih tinggi, ya, kedudukannya. Di bawah paradigma itu kan ada struktur, ya, ada struktur, lalu kemudian ada aturan-aturan, lalu kemudian ada kebijakan, ada operasionalisasi. Nah, kalau berbicara tentang paradigma militer di seluruh dunia itu sama, bukunya pun sama, untuk membuktikan bahwa di mana persamaannya. Coba lihat saja institusi di dunia mana, ya, yang peserta didiknya bisa ikut ke sana sini selain militer. Coba orang Indonesia ikut sekolah di Amerika, orang Amerika ikut di sini, orang Australia bisa ikut di sini, orang ini bisa ikut di India. Itu sangat terbuka, ya. Sebagai satu entitas kemiliteran, mereka transformation of knowledge and experience-nya itu sama. Karena sejarah terbentuknya militer, ya, di dunia ini kan berangkat daripada kepentingan negara memiliki satu dominasi terhadap wilayahnya, terhadap rakyatnya, sistem pemerintahannya, yang dipersiapkan awalnya melindungi negara, tapi dalam perkembangan sejarah dunia, ya, kan ada juga kolonialisme, ada ekspansi segala macam, dan di situ dia memerlukan tentara. Nah, jadi terbentuknya tentara itu bersamaan dengan terbentuknya negara, terbentuknya kekuatan, dan ini sama semua di mana-mana. Nah, oleh karena itu
doktrin tentara itu loyalitas tunggal kepada siapa? Pada pimpinan tentara, ya, komandan-komandannya, panglima tentara, dan panglima tertinggi di dalam suatu negara. Jadi memang garisnya begitu, garis komandonya. Lalu di tentara itu organization birokratik, ya, organisasi birokratik yang OB-nya itu kadang-kadang bisa organization, bisa juga authoritarian birokratik. Karena di tentara itu di seluruh dunia tidak ada diskusi, ya, tidak ada diskusi. Komando kan ya. Itu sistem, kalau ada diskusi di tentara kan bahaya. Dalam satu operasi militer sudah di tengah lapangan didiskusikan. Diskusi itu adanya di tingkat pengambil kebijakan dan keputusan sebelum ditetapkan. Dan di tentara memaklumkan tidak adanya diskusi. Karena seseorang yang ditunjuk menjadi pimpinan tentara dalam paradigma militer dianggap dia sudah menguasai strategi, taktik, filosofi, kebijakan militer didasarkan atas pengalamannya. Karena tidak ada di tentara itu, ya, letnan tiba-tiba jadi jenderal. Itu hanya ada di film, ya, Nagabonar. Nagabonar. Ya, dan hanya ada di mimpi saja. Dan di negara dongeng mungkin, entah di mana tuh negara, tapi tidak ada. Tentara itu dari mulai jadi taruna, ya, terus kemudian mungkin jadi tamtama, jadi bintara, jadi perwira. Dan ketika jadi perwira itu ada letnan 2, letnan 1, kapten, mayor, letkol, kolonel. Sampai kolonel dia berhenti dulu tuh, diseleksi lagi sekolah seskogab dulu, ya kan? Nah, dari mayor mau letkol itu ada sesko juga, ada seskonya TNI, ya, baru seskogab, ya, nanti baru dia bisa jadi jenderal. Belum tentu juga yang sekolah-sekolah di seskogab itu jadi jenderal, tapi proses seleksinya kan sangat ketat. Bintang 1 brigjen, bintang 2 maijen, bintang 3 letjen. Mau jadi jenderal belum tentu satu angkatan bisa jadi ada satu jenderalnya, bisa jadi satu angkatan tidak ada jenderalnya. Ya, tergantung kebutuhan bangsa dan kepercayaan pimpinan pada saat itu. Pimpinan tertinggi presiden memberikan kepercayaan. Jadi hanya satu kan idealnya di tentara itu. Di setiap angkatan itu jenderal kan hanya satu. Misalnya di angkatan darat, kepala staf TNI angkatan darat kan hanya satu jenderalnya. Panglima ya, hanya satu. Panglima ya memang panglima hanya satu ya. Tapi yang mewakili matra-matra itu kan ada masing-masing satu, dan panglima yang bisa dikatakan komandan tertinggi daripada kepala staf ini. Kepala staf. Ya, kurang lebih kalau di Amerika itu menggunakan kepala staf gabungan, ya. Dan di kita panglima tentara nasional. Jadi sebetulnya secara paradigmanya sama saja, cuma penamaan terus kemudian kewenangannya itu membedakan. Mungkin kewenangannya membedakan. Kepala staf gabungan mungkin dia muncul sangat powerful pada saat dia mengkoordinasikan satu pertempuran, ya, atau satu tantangan yang mengharuskan tentara berangkat ke medan perang, ya. Tapi dalam keadaan yang damai, kepala staf gabungan mungkin tidak ada kerjanya, apa yang dikerjakannya, ya. Tapi kalau misalnya dia harus mungkin ya tahun 78-80 membebaskan sandera Amerika Serikat di Iran, ya, itu kepala staf gabungan mengoperasionalkan marinirnya bagaimana, terus angkatan udaranya, segala macamnya, ya. Atau mungkin pada saat perang Vietnam, ya, lebih mundur lagi tahun 70-an, ya, atau perang Iran-Irak, atau perang di Timur Tengah, ya, di Afghanistan, ya, atau pada saat diturunkan ke Libya, ya, atau ke Irak tahun 80 sampai 90-an, sampai ditariknya kembali pasukan, ya, di tahun 2017-2018. Nah, itu kepala staf gabungan berperan. Tapi kalau dalam kondisi damai sekarang, ya, perangnya adalah perang tarif, ya, perangnya perang dagang, ya. Kepala staf gabungan kan tidak terlalu mengambil peran yang signifikan. Memang berbeda. Kalau di Indonesia, Panglima TNI itu dalam segala kondisi, ya, dalam segala kondisi dia memegang komando, mengkoordinasikan ketiga matra, ya. Apakah latihan gabungan, ataukah administrasi keseharian, ataukah mungkin penggunaan alutsista, ya, dan sebagainya. Nah, tapi kan paradigma berpikirnya sama. Satu komando, ya, loyalitas tunggal, tidak ada diskusi, ya kan begitu.
pokoknya. Sangat birokratis, otoriter. Sumpah Sabta Marga. Ya, otoriter. Dan otoriter dalam konteks militer itu tidak salah. Tidak salah. Ya. Kalau otoriter dalam konteks masyarakat sipil, Demokrasi. ya, demokrasi, penyelenggaraan organisasi masyarakat sipil, ya tentu tidak dibenarkan otoriter. Tapi kalau tentara memang harus otoriter dalam konteks institusi militernya, memang demikian adanya tentara. Jadi kembali lagi kalau soal paradigma itu seluruh dunia, bukunya saja sama, ya, The Man on the Horseback, ya, The Soldier and the State, Samuel Huntington, ya, terus The Guardian of the State, Guillermo O'Donnell, semuanya sama. Buku yang dipelajari oleh semua tentara ya bacanya itu saja. Nah, perkembangannya itu adalah pada peristiwa-peristiwa perang atau operasi-operasi perang yang berlangsung di berbagai macam negara, itu menjadi pelajaran-pelajaran teknik tempur dan operasi militer. Nah, jadi buku kelanjutannya selain yang tadi saya sebutkan ya, ada The Soldier and the State, ada The Man on the Horseback, ya, ada The Guardian of the State, itu baru buku tentang perang Vietnam, buku tentang operasi Barbarossa, perang dunia kedua, buku tentang Irak, ya, atau misalnya sekarang orang banyak menulis buku bagaimana perang Ukraina dan Rusia. Ya, atau misalnya buku tentang perang Korea Selatan, ya, atau apalagi nih hotspot dunia, buku perang tentang Gaza, ya, Hamas dan Israel. Itu kan hanya bagaimana peperangan itu berlangsung dan bagaimana setiap pihak itu memenangkan peperangan dipelajari dalam satu pelajaran operasi dan teknik peperangan. Hanya itu. Tapi kan paradigma besarnya itu kan satu. Komando, ya, disiplin, organisasi yang tegak lurus, otoritarian, lalu kemudian kerjasama dalam sistem, ya, lalu tingkat kepatuhan yang sangat tinggi, ya, itulah tentara. Jadi kalau dikatakan bahwa tentara ini memiliki kekhasan, ya memang itulah kekhasannya. Lebih disiplin dari orang sipil, ya kita harus akui disiplinnya lebih baik, gitu. Dalam konteks organisasi militer, ya. Namun berbeda dalam hubungannya dengan sipil, ketika tentara masuk dalam ruang lingkup masyarakat sipil, ya mau tidak mau tentara harus menyesuaikan. Misalnya seorang mantan panglima, ya, daerah menjadi gubernur, ya sudah tidak pas lagi menggunakan sistem gaya militer yang otoritarian di dalam pemerintahan provinsi, misalnya udah nggak pas lagi. Dia harus ikut dalam rule of law, rule of game masyarakat sipil yang demokratis, yang dalam mengambil keputusan tidak hanya berdasarkan intuisi dan pengalaman pimpinan, tapi harus mendengar pengalaman-pengalaman orang lain. Beda di tentara. Karena sifatnya bukan lagi komando ya Kang, tapi sifatnya koordinasi kan. Kalau di tentara ya, mau merencanakan satu operasi, ya kan ada asisten intelijen. Bagaimana pengamatan intelijen? Oke. Bagaimana pengamatan teritorial untuk bisa menambah kekuatan, misalnya perlu dukungan daripada masyarakat gerilya atau apa. Bagaimana asisten misalnya perbekalan, logistik, atau akan ditanya semua. Tapi ketika komandan mendengarkan ini semua, tapi dia mengambil keputusan lain, yang lain akan ikut. Berbeda di sipil. Di sipil ini kalau gubernur minta pendapat, kepala dinas kesehatan bicara, pendidikan bicara, perumahan bicara, ini bicara, terus tiba-tiba gubernur mengambil yang lain, ini bisa interupsi. Di tentara kan tidak ada interupsi. Betul. Nah itu miss-nya di situ dengan di dalam konteks hubungan sipil militer. Nah kalau kembali lagi, bagaimana hubungan sipil militer di era reformasi, pada saat itu sudah seimbang, ya seimbang, sipil tidak mendominasi, tentara juga sudah tidak mendominasi, ya. Namun ya dalam 10 tahun pertama komunitas sipil itu masih memiliki keengganan yang tinggi kepada tentara. Karena apa? Tentara ini lebih dari 32 tahun era Presiden Soeharto Orde Baru, dia sudah menguasai banyak sekali pengetahuan tentang sipil. Ya, mengetahui.
dan dia juga memiliki pengalaman-pengalaman di institusi-institusi sipil sedemikian rupa sehingga pengetahuannya pun sulit dibantah oleh orang sipil. Dengan demikian maka dia masih punya pengaruh. Tapi perlahan-lahan pengaruh itu berkurang dengan semakin demokratisnya masyarakat, semakin maraknya kritik, semakin mapannya berbagai macam peraturan dan perundang-undangan yang membatasi peran militer dan mengedepankan peran sipil, sehingga hari ini ya 27 tahun setelah reformasi kita bisa merasakan bahwa sebetulnya peran politik tentara itu bisa dikatakan sudah tidak lagi sekuat dulu. Dan bisa dikatakan bahwa dominasi civil society, peran masyarakat sipil atau kepemimpinan sipil di era demokrasi sekarang ini di Indonesia sudah jauh lebih di atas ya dari pengaruh militer itu sendiri. Apakah ini ideal? Belum ideal sepenuhnya. Kenapa? Karena ya civil society-nya juga belum sepenuhnya memahami apa yang dimaksud dengan tatanan negara yang demokratis. Apa yang dimaksud dengan hubungan sipil militer yang ideal. Kalau saja ya civil society, pemimpin-pemimpin sipil kita memahami ya negara yang demokratis itu seperti apa sih idealnya? Hubungan sipil militer yang ideal itu seharusnya bagaimana sih? Ya. Tentu revisi Undang-Undang TNI kemarin tidak dengan mudah ya lolos seperti itu, atau tidak dengan mudah menerima usulan-usulan dari pemerintah untuk memperbesar kewenangan prajurit aktif TNI berada di lembaga-lembaga sipil. Tapi ini kan juga menarik kan sebenarnya, menarik membahas masalah RUU TNI ya. Penempatan TNI dalam 15 pos itu kan juga dibatasi. Tapi juga di sisi lain ada juga institusi, ya kita sebut saja misalnya institusi yang dulu dimekarkan dari ABRI, dalam hal ini kepolisian misalnya, dia mempunyai justru kewenangan dan penempatan yang juga tidak dibatasi, Kang. Ini kan sebenarnya ya mungkin banyak orang yang melihat bahwa ada ketimpangan akhirnya, Kang. Gitu. Di satu sisi misalnya militer dibatasi, di satu sisi juga kepolisian ini kan sipil yang dipersenjatai juga, tapi dia punya ruang yang seluas-luasnya. Nah, ini kan juga yang kita khawatirkan adalah ada dampak kecemburuan sosial, Kang, dalam quote-unquote gitu. Nah, ini yang harus kita lihat sebenarnya menurut pandangan Akang, sebenarnya apakah sudah pas RUU TNI hari ini, atau memang dirasa bahwa RUU TNI hari ini membuka kembali jalannya Orde Baru gitu. Tapi kan kalau kita lihat sebenarnya ini sudah dibatasi gitu. Ya. Kewenangan polisi yang demikian luas mengintervensi lembaga-lembaga civil society itu sesuatu yang salah. Mau dilihat dari kacamata manapun salah. Ya, karena di dalam Undang-Undang Kepolisian RI nomor 2 ya tahun 2002 ya, itu pasal 28 sudah sangat jelas disebutkan bahwa anggota Kepolisian Republik Indonesia boleh menempati jabatan ya di luar Kepolisian Republik Indonesia dengan alih status atau pensiun. Jadi kalau dia pensiun, dia baru boleh, atau dia alih status. Nah, selain itu tidak dibenarkan. Sehingga saat ini maraknya polisi-polisi dinas aktif ya berada di kementerian-kementerian lain tanpa menanggalkan jabatannya sebagai polisi aktif, tanpa pensiun dini, tanpa alih status, itu melanggar undang-undang. Tidak boleh dilanjutkan. Misalnya ada polisi yang jadi staf khusus menteri, nggak boleh. Polisi yang ada jadi dirjen yang tidak ada hubungannya dengan institusi kepolisian, nggak boleh. Bahkan ya sebenarnya kalau ingin tegas, semua lembaga-lembaga negara di luar lembaga kepolisian Republik Indonesia tidak boleh ditempati oleh polisi aktif. Namun logika berpikir sehat kita, toleransi kita kepada kebutuhan bangsa dan negara kan mentolerir beberapa instansi-instansi yang memang memerlukan polisi.
Misalnya Badan Narkotika Nasional, itu kan tidak dibawahi secara langsung di bawah Mabes Polri kan, artinya bisa disebut dengan institusi sipil non Kepolisian Republik Indonesia yang disebutkan dalam undang-undang harusnya alih status atau pensiun. Tapi kita bisa menerima. Kenapa? Karena akal sehat kita, polisi ini lebih mengerti urusan-urusan narkotika, obat-obat terlarang. Ya, dia dilatih untuk memerangi kejahatan itu. Sehingga bangsa kita memaklumi institusi itu diisi oleh banyak polisi. Kan begitu. Lalu misalnya Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, BNPT. Karena polisi itu juga ada Korps Brimobnya ya. Dia juga dulu ketika berada di bawah Angkatan Bersenjata Republik Indonesia juga dilatih pasukan anti teror segala macam, memiliki kemampuan-kemampuan operasional untuk mencegah kejahatan-kejahatan terorisme. Jadi banyaknya polisi yang ada di Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, orang juga bisa terima. Tapi kalau tiba-tiba ada polisi ya di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, polisi aktif, untuk apa? Ya, relevansinya apa? Kemampuan ilmunya tuh sampai di mana? Apa nggak ada orang sampai harus ada di situ? Atau misalnya ada polisi aktif, ada misalnya di Kementerian Perindustrian, apa dia belajar tentang ekonomi industri? Apa dia doktor di bidang itu? Ya, apa ininya? Nah, itulah undang-undang harusnya bersikap tegas. Dengan segala kelemahannya dan dengan segala kontroversinya serta kekurangannya terhadap Undang-Undang TNI yang baru direvisi nih, Undang-Undang Nomor 34 2004 yang direvisi bulan kemarin 2025 ya, dengan segala kekurangan, kontroversi ya kita menghargailah. Ada satu itikat bahwa tentara itu di 15 lembaga saja. Walaupun saya secara pribadi bisa memperdebatkan urgensi dari 15 itu apa, ya. Tapi karena ini sudah merupakan kesepakatan berbangsa dan bernegara lewat mekanisme sistem, pemerintah sudah mengajukan rancangan undang-undang, DPR sudah menyetujui, sudah ketok palu, ya pemerintah lain menjalankan. Kalau seperti kami para pengamat kan hanya bisa mengingatkan, menyampaikan dasar-dasar pandangan logik akademiknya, dasar konstitusinya. Setelah mengingatkan itu, ya sudah, terus mau apa lagi? Ya, sudah tinggal dijalankan saja. Nah, itu kita hargai itu, ya, membatasi diri di situ. Nah, bagaimana dengan kepolisian? Lah kepolisian undang-undangnya kan betul-betul melarang. Jadi kalaupun dia terlibat dalam institusi-institusi sipil, cobalah mawas diri, kira-kira yang pantasnya tuh di mana? Kan gitu, pantasnya tuh di mana sih? Misalnya Badan Narkotika Nasional, ya logis lah pantas. Badan Terorisme, ya logis lah pantas. Tapi pertanyaannya, kalau di Kementerian Pertanian kira-kira pantas nggak? Kan gitu kan, ngukur diri saja. Kalau di Kementerian Perdagangan, kira-kira polisi ini belajar dagang apa sehingga perlu ada di sana? Kalau di Kementerian Kelautan Perikanan, kira-kira polisi emang belajar tentang laut, tentang ikan, budidaya udang, mengukur diri. Apalagi misalnya di Kementerian Keuangan, di kementerian lainnya. Nah, itu yang harus kita koreksi. Tapi lepas daripada logika toleransi yang diberikan, kalau kita menjalankan negara ini secara murni dan konsekuen, harusnya ikuti undang-undang.